Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita pelajarannya Al-Quran Hadis, yaitu bab 2 tentang surah Al-Tin. Kemarin kalian sudah membahas tentang surah Al-Adiyat dan sudah penilaian harian, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keterampilan yaitu hafalan surah Al-Adiyat, dan yang belum hafalan masih Bu Guru tunggu. Kemudian penilaian harian pengetahuan, kalian kemarin sudah penilaian. Alhamdulillah banyak nilai yang bagus. Ada beberapa anak kurang lebih 6 yang nilainya kurang dari 70. Kemudian sekarang surah Al-Tin. Di sini indikator dari pembelajaran yang pertama, anak-anakku mampu melafadzkan dan membaca surah Al-Tin. Yang kedua yaitu mampu mendefinisikan surah Al-Tin termasuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mampu menunjukkan sikap santun saat berinteraksi sosial. Yang keempat, mampu menerjemahkan surah Al-Tin. Yang kelima, mampu menghafalkan surah Al-Tin. Yang keenam, mampu menyimpulkan kandungan surah Al-Tin. Yang ketujuh, mampu menjelaskan kandungan isi surah Al-Tin. Yang kedelapan, mampu menulis ayat-ayat surah Al-Tin. Dari indikator 8 tersebut ya, kita bagi untuk 3 pertemuan. Yang sekarang yaitu mampu membaca surah Al-Tin dan mampu mendefinisikan surah Al-Tin. Bisa dilihat bukunya ya, halaman buku guru ya. Kalian bisa dilihat, disimak halaman 18. Kalian tidak mempunyai bukunya, sambil dilihat ya bukunya, disimak di video. Coba dilihat. Yang pertama, bacaan surah Al-Tin. Sebagai bagian dari makhluk hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia adalah makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya, yang juga dipenuhi segala kebutuhan mereka dengan adanya alam semesta. Namun, kesempurnaan itu tidaklah ada artinya jika dalam menjalani kehidupannya manusia tidak berbuat kebajikan dan tidak mensyukuri atas apa yang dianugerahkan Allah. Hal ini sebagaimana diungkapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-Tin ayat 1 sampai 8 sebagai berikut. Bu Guru bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaissallahu bi ahkamil hakimin.
Surah Al-Tin yang terdiri dari 8 ayat. Yang kedua termasuk surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena turunnya di Mekah. Termasuk surah-surah pendek. Karena Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian nama surah Al-Tin diambil dari ayat pertama surah yang berarti buah tin. Surah Al-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran ini diturunkan. Ya, di Al-Quran ada 114 surat dan surah Al-Tin menduduki surah yang ke-95. Surah Al-Tin diturunkan setelah surah Al-Buruj. Demikian tentang surah Al-Tin ya. Kalian mencoba dibaca berulang-ulang ayat demi ayat dengan keras dan serentak. Kemudian terjemahannya dari surah Al-Tin yaitu per ayat ya. Wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin. Yang kedua waduri sinin, demi gunung Sinai. Wahadal baladi, dan demi kota ini al-amin, yang aman. Laqad, sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk sebaik-baiknya. Summa, kemudian rodadnahu, kami kembalikan dia asfala safilin, ke tempat serendah-rendahnya. Illalladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihati, dan mengerjakan kebajikan. Falahum ajrun, maka mereka akan mendapat pahala. Ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan? Ba'du, setelah itu, biddini, hari pembalasan. Alaisallahu, bukankah Allah biahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Itu anak-anakku ya. Kalian sudah mendengarkan tentang surah Al-Tin, bacaan dan mengenal surah Al-Tin dan terjemahannya. Itu saja ya anak-anakku. Tugas Al-Quran hadis hanya menyimak saja. Paham ya anak-anakku? Sekali lagi tugasnya hanya menyimak.